Pasukan militer Zionis panik setelah tak menemukan terowongan Hamas. Kini tentara Israel akhirnya mundur dari rumah sakit Al-Shifa. הגעתי היום למפקדת האוגדה שכוחותיה המיוחדים פועלים גם בתוך בית החולים שיפה. יש ממצאים משמעותיים, הפעולה נמשכת והיא נעשית בצורה... Militer Israel memilih mundur dari pengepungan rumah sakit Al-Shifa yang sudah berlangsung. Pilihan tersebut setelah mereka gagal menemukan terowongan milik Hamas. Pasukan pertahanan Israel mengklaim bahwa selama 2 minggu melakukan operasi, mereka tidak bisa menemukan terowongan milik Hamas yang menjadi incaran mereka. Penggerebekan terhadap rumah sakit tersebut dilakukan sambil mencegah kerugian terhadap warga sipil, pasien, dan juga tim medis. Demikian ungkap IDF. Namun WHO mengatakan 21 pasien telah meninggal sejak Israel mulai mengepung fasilitas tersebut pada 18 Maret. Otoritas pertahanan sipil dan juga medis Gaza sedang menuju ke rumah sakit Al-Shifa untuk operasi pemulihan setelah penarikan pasukan Israel. Ada berita yang terkonfirmasi bahwa bangunan kompleks dan mesin medis di dalam rumah sakit hancur total. Bangunan di semua departemen telah dibakar dan struktur kompleks telah rusak dari dalam, kata Ismail Al-Gaul dari Al Jazeera Arab, seraya menambahkan bahwa tangga, pintu, dan dinding fasilitas tersebut hancur dikarenakan Israel terus mencari terowongan yang dimaksud, namun tidak ditemukan hingga saat ini dan mereka memilih untuk mundur. Dari apa yang kami lihat, tampaknya pasukan pendudukan sengaja menargetkan sektor kesehatan dan menghancurkan kompleks medis terbesar di kota Gaza, kata Al-Gaul. Orang-orang berusaha menyelamatkan apa yang mereka bisa dari reruntuhan karena rumah sakit juga berfungsi sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi, tambahnya. Tidak ada kehidupan di sini, kompleks ini hancur dan tidak dapat dihidupkan kembali. Namun, Israel tidak menemukan apa yang mereka inginkan sehingga mereka memilih mundur dan telah mengorbankan banyak sipil yang berada di rumah sakit ini. Tragedi di Gaza bikin gadis Amerika ini belajar Islam, menangis saat baca Al-Baqarah. Tragedi di Gaza akibat kekejaman penjajahan Israel muncul tren baru di dunia barat, mempelajari Islam dengan membaca Al-Quran lewat media sosial. Hal ini juga dilakukan oleh Allison, seorang remaja putri paman Sam. Seperti banyak orang yang di aplikasi ini, saya mulai membaca Al-Quran. Setelah apa yang terjadi di Palestina, saya ingin mempelajari Islam, ujar remaja berkacamata di akun TikTok-nya. Allison mengaku bukan orang yang religius, tapi dia penasaran tentang ajaran Islam. Apalagi sepanjang hidupnya, dia banyak dibohongi tentang Islam. Hal ini membuatnya memutuskan untuk mencari informasi sendiri dengan membaca Al-Quran, panduan hidup umat Islam. Saya memutuskan membaca sedikit malam ini setelah berita tentang Al-Shifa, ujarnya. Al-Shifa adalah rumah sakit terbesar di jalur Gaza yang diserang membabi buta dan dikepung Israel karena dituding markas pejuang Hamas. Tudingan itu tidak terbukti hingga kini. Malam itu, Allison membaca terjemah surat Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Dia merasa ayat itu berbicara pada jiwanya. Allison lalu membicarakan atau membacakan arti kedua ayat itu. Siapa yang membuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 81. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82.
Setelah membaca arti kedua ayat itu, Allison tak mampu berkata-kata karena diliputi rasa haru. Tangisnya pecah, dia lalu mematikan kamera. Video Allison viral di TikTok dengan view lebih dari 700.000 kali. Video ini diberi narasi ayat-ayat ini benar-benar berbicara kepada saya hari ini. Videonya juga diunggah sejumlah media termasuk media Turki, Yeni Savak, edisi Kamis. Namun sepertinya unggahan Allison di TikTok ini memicu komentar pro dan kontra, sehingga dia mematikan kolom komentarnya. Tak cuma Allison yang mempelajari Islam setelah perang Gaza meletus pada 7 Oktober, sejumlah warga Amerika juga mempelajari Islam karena kagum pada ketabahan warga Palestina yang digempur habis-habisan. Fenomena ini dirilis media Inggris Guardian pada 20 November dalam artikel. Artikel itu diantara lain menceritakan bahwa Amerika bernama Megan B. Rice memiliki klub baca roman di Discord dan TikTok. Bulan Oktober 2023, Rice mulai berbicara tentang krisis kemanusiaan di Gaza di akun medsosnya. Saya ingin berbicara tentang keimanan masyarakat Palestina, betapa kuatnya keimanan tersebut, dan mereka masih memiliki ruang untuk menjadi syukur kepada Tuhan sebagai prioritas. Beberapa pengikut Muslim di klubnya berpendapat bahwa dia mungkin tertarik membaca Al-Quran, kitab suci agama Islam, untuk mengetahui lebih banyak konteks tentang keimanan. Rice, yang tidak tumbuh besar sebagai orang yang religius, lantas mengorganisir klub buku agama dunia Discord. Dan ternyata semakin banyak Rice membaca Al-Quran, semakin banyak isi teks yang selaras dengan sistem kepercayaan utamanya. Rice sering mendapatkan diskriminasi karena berkulit hitam. Akhirnya, dalam waktu sebulan, Rice memutuskan masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, memilih jilbab untuk menutup aurat dan menjadi seorang Muslim. Rice bukan satu-satunya yang ingin mendalami Al-Quran di TikTok. Generasi muda membaca Al-Quran untuk lebih memahami agama dan telah lama difitnah oleh media barat dan untuk menunjukkan solidaritas terhadap banyak Muslim di Gaza, tulis The Guardian. Disebutkan juga video dengan tagar Quran Book Club yang ditonton jutaan kali di TikTok menunjukkan pengguna memegang kitab Al-Quran yang baru mereka beli dan membaca ayat untuk pertama kalinya. Adapun pengikut Rice di TikTok saat ini nyaris menyentuh hampir 1 juta.